Saat ini kita bertemu lagi pada modul pembelajaran secara online untuk mata kuliah mekanika bahan, dan saat ini adalah pertemuan yang kedua dan merupakan lanjutan daripada video modul 1 pertemuan pertama. Pada modul 1 pertemuan kedua, materi akan diajarkan adalah bagaimana menghitung momen inersia dan jari-jari girasi. Diharapkan setelah menyelesaikan modul 1-2 ini, mahasiswa itu mampu menghitung momen inersia dan jari-jari girasi untuk penampang sederhana. Besaran penampang keempat yang akan kita pelajari adalah momen inersia, dinotasikan dengan I, X, dan IY. IX itu adalah momen inersia terhadap sumbu X, dan IY adalah momen inersia terhadap sumbu Y. Momen inersia didefinisikan sebagai perkalian antara sebuah luasan dengan kuadrat jaraknya dari sebuah bidang terhadap sumbu yang ditinjau. Jadi, kalau IX atau momen inersia terhadap sumbu X sama dengan integral dari Y kuadrat dikali dengan dA. Kemudian, momen inersia terhadap sumbu Y sama dengan integral dari X kuadrat dikali dengan dA. Contoh hitung momen inersia penampang persegi pada tata sumbu OX. Kita akan menghitung berapa besar momen inersia terhadap sumbu OX. Selanjutnya, untuk menghitung momen inersia terhadap sumbu OX, kita integralkan IOX sama dengan integral dari Y kuadrat dikali dengan dA. dA itu adalah luasan slice yang kita sudah pilih tadi. Ini. dA itu adalah B dikali dengan DY. Kemudian, B itu adalah sebuah konstanta, B taruh depan. Kemudian integral dari Y kuadrat DY. Nah, strip yang kita pilih itu memiliki batas antara Y sama dengan 0, ini, Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan H. Kalau kita selesaikan integral ini, B, integral dari Y kuadrat DY itu adalah sepertiga, Y pangkat 3, kemudian batasnya itu dari X, Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan A. Kalau kita selesaikan akan dapat, jadi batas itu dari 0 sampai H. Kalau diselesaikan akan dapat B, H pangkat 3 dibagi dengan 3. Teknik yang sama berlaku untuk inersia pada sumbu OY. Tentu kita akan memilih sebuah slice dalam arah vertikal dengan tinggi H dan lebarnya itu adalah dx. Sehingga luasan daripada strip yang kita pilih itu adalah dA sama dengan H dikali dengan dx. Kalau kita masukkan dalam persamaan ini, maka integral terhadap sumbu OY sama dengan inersia terhadap sumbu Y itu sama dengan integral dari X kuadrat dikali dA. dA itu adalah H kali dengan dx. H itu adalah sebuah konstanta, bisa ditempatkan di depan. Integral dari X kuadrat dx itu adalah sepertiga X pangkat 3. Kemudian batasnya itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan B. Jadi untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan B. Kalau kita selesaikan akan dapat H B pangkat 3 dibagi dengan 3. Inilah momen inersia terhadap sumbu I, inersia terhadap sumbu OY. Berdasarkan hasil perhitungan, momen inersia terhadap sumbu OX itu adalah BH pangkat 3 per 3, dan momen inersia terhadap sumbu OY adalah HB pangkat 3 dibagi dengan 3. Pada slide berikutnya, akan dihitung momen inersia dari penampang persegi ini yang dihitung pada tata sumbu titik berat penampang.
pada tata sumbu titik berat penampang, bila penampang memiliki tinggi H, maka jarak antara sumbu X terhadap sisi paling luar, bagian atas ini tingginya itu adalah H/2. Sedangkan bagian bawah itu besarnya sama, tapi karena di bawah sumbu X, maka kita menyebutkan minus H/2. Kalau kita masukkan di dalam persamaan momen inersia yang melewati tata sumbu titik berat penampang, kita menulisnya inersia sumbu XX sama dengan integral dari Y kuadrat kali dA. dA ini kita ganti integral dari Y kuadrat kali B kali dy. B ini sebuah konstanta, bisa diletakkan di depan. B integral dari Y kuadrat dy. Integral dari Y kuadrat itu adalah sepertiga Y pangkat 3. Kemudian perhatikan jarak. Jarak pada slide berikut yang sudah kita lewati adalah dari minus H/2 sampai H/2. Kalau kita selesaikan persamaan ini, Y pangkat 3 itu kita ganti dengan H/2. Jadi kita tulis B per 3. Kemudian di sini adalah H/2 pangkat 3 dikurangi minus H/2 pangkat 3. Kalau kita selesaikan, maka persamaan ini akan menjadi B per 3, kemudian ini H pangkat 3, ini 2 pangkat 3 itu 8, tambah H pangkat 3 per 8. Kalau kita selesaikan, maka akan dapat B H pangkat 3 bahagi dengan 3 kali 4 itu 12. Jadi, momen inersia yang melewati titik berat penampang terhadap sumbu X besarnya adalah BH pangkat 3 dibagi dengan 12. Teknik yang sama berlaku juga kalau kita akan menghitung momen inersia terhadap sumbu Y. Y sama dengan integral dari X kuadrat dikali dengan dA. dA itu kita ganti integral dari X kuadrat dikali dengan H kali dx. Kemudian H itu sebuah konstanta, bisa letakkan di depan. H, integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Kemudian jaraknya itu adalah dari minus B per 2 sampai dengan B per 2. Kalau kita selesaikan, persamaan ini akan menghasilkan H per 3. X itu kita ganti dengan B per 2. B per 2 pangkat 3 dikurangi dengan minus B per 2 pangkat 3. Kalau kita selesaikan, 2 pangkat 3 itu 8, ditambah dengan 1/8, akan dapat 2 per 8. Kalau kita selesaikan, akan dapat H per 3 dikali dengan B per 3 per 4, dan akan menghasilkan H B pangkat 3 dibagi dengan 12. Momen inersia terhadap sumbu IY yang melewati titik berat penampang adalah HB pangkat 3 dibagi dengan 12. Kalau kita perhatikan, besar momen inersia itu sangat tergantung terhadap tata sumbu yang kita pilih. Kalau tata sumbunya melewati titik berat penampang, maka momen inersia sumbu X adalah BH pangkat 3 bagi 12, dan momen inersia terhadap sumbu Y adalah HB pangkat 3 bagi dengan 12. Kalau kita menghitung momen inersia terhadap sumbu OX, maka besarnya adalah BH pangkat 3 dibagi 3. Sedangkan momen inersia terhadap sumbu OY adalah HB pangkat 3 dibagi dengan 3. Bila diperhatikan, maka nilai dari momen inersia yang melewati titik berat penampang, nilainya itu paling kecil. Dan momen inersia itu yang dihitung terhadap tata sumbu yang menjauh daripada titik berat penampang,
nilainya itu akan membesar. Bila kita bandingkan momen inersia yang melewati tata sumbu, nilai momen inersia itu yang paling kecil bila kita bandingkan dengan jika dihitung terhadap tata sumbu yang menjauh dari titik berat penampang. Alasan inilah maka untuk analisa dan desain ke depan, yang kita gunakan adalah momen inersia yang dihitung terhadap tata sumbu yang melewati titik berat penampang. Momen inersia yang melewati titik berat penampang biasanya kita menyebutnya dengan istilah momen inersia pribadi. Pada slide selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai teorema sumbu sejajar. Teorema ini sangat penting apabila kita akan menghitung momen inersia terhadap sebuah penampang komposit. Perhatikan sebuah penampang memiliki dua tata sumbu X, Y, dan sumbu yang melewati titik berat penampang. Kita menyebutnya XC dan YC. Berdasarkan teorema sumbu sejajar, maka kalau momen inersia kita hitung terhadap sumbu XY yang bukan pada titik berat penampang, maka IX, momen inersia pada tata sumbu yang lain, sama dengan IXC, ini adalah momen inersia pribadi. Ini adalah momen inersia pribadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ditambah dengan luas daripada penampang itu dikali dengan jaraknya, kuadrat jaraknya terhadap sumbu yang ditinjau. Demikian halnya untuk momen inersia terhadap sumbu Y, sama dengan momen inersia pribadi YC ditambah dengan luasan, kemudian dikali dengan jaraknya terhadap sumbu Y. Contoh penerapan teorema sumbu sejajar untuk menghitung momen inersia, sebuah penampang segi empat memiliki dua tata sumbu. Tata sumbu pertama adalah tata sumbu yang melewati titik berat penampang, dan tata sumbu yang kedua adalah tata sumbu XY. Tata sumbu XY sama dengan momen inersia yang melewati titik berat penampang atau momen inersia pribadi, besarnya itu adalah BH pangkat 3 bahagi 12, ditambah dengan luas dari penampang segi 4, B dikali H, dikali dengan kuadrat daripada jarak titik berat penampang terhadap sumbu yang ditinjau, atau besarnya adalah H/2. Prinsip yang sama berlaku kalau kita akan menghitung momen inersia terhadap sumbu Y, sama dengan momen inersia pribadi ditambah dengan luas penampang segi 4 ini yang dikali dengan kuadrat jarak titik berat penampang terhadap sumbu Y, jaraknya ini. Kalau kita selesaikan akan dapat nilai adalah HB pangkat 3 dibagi dengan 3. Besaran penampang kelima yang kita pelajari adalah radius girasi, biasa dinotasikan dengan Rx dan Ry. Besar Rx itu adalah akar dari Ix dibagi A, dan Ry adalah akar dari Iy dibagi A, dengan catatan momen inersia yang dihitung dalam radius girasi adalah momen inersia pribadi atau momen inersia yang dihitung terhadap titik berat penampang. Terima kasih. Saran dan pertanyaan dapat disampaikan ke nomor di bawah ini.